Fi hadzal hadis syarif syabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal oh benar ini yang tadi yang teriak. Padahal ini saya ngulang pelajaran kemarin di Fi hadzal hadis syabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad mengumpamakan rumah yang di dalamnya itu disebut nama Allah seperti orang yang hidup, dan orang yang rumah yang tidak disebut sama dengan orang yang sudah mati. Para jamaah sekalian, inilah keutamaan salat sunnah di rumah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, wa'mur perintahlah keluargamu bis-salati dengan salat, wastabir 'alaiha dan sabarlah terhadap salat itu. La nas'aluka rizqan, kata Allah, saya ini tidak minta rizki. Salat kamu, salat kepadaku, aku tidak minta bayaran. Jadi Pak, ada ayat begini, anishkurli wali walidaik, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku wali walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ada ulama yang menafsirkan bersyukur kepada Allah itu minimal salat 5 waktu. Itu minimal syukur kepada Allah. Jadi kita kalau sudah salat 5 waktu, kita sudah syukur yang paling sedikit kepada Allah, sudah menunaikan syukur. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Wali walidaik yang kedua, berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua. Ini kait mengait. Bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, tapi tidak terima kasih kepada orang tua, tidak diterima syukurnya sama Allah. Hebat sholatnya, hebat puasanya, sama orang tua durhaka, percuma sholatnya. Hebat kepada orang tua tapi enggak syukur kepada Allah, percuma. Jadi dua ini harus minimal. Bersyukur kepada Allah itu sholat 5 waktu. Minimal syukur kepada orang tua itu membaca setiap hari Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan itu dibaca? Rabbighfirli itu dibaca setelah doa adzan. Hafal doa adzan. La ilaha illallah, setelah terakhir selesai, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal wab'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baru dibaca 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali, sampai 5 kali. Itu minimal syukur kepada orang tua. Makanya di sini dalam ayat ini dikatakan wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu bisolati, dengan melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar melaksanakan sholat itu dalam keadaan situasi apapun, karena kewajiban agama itu yang tidak bisa ditinggal adalah sholat.
Puasa bisa ditinggal kalau dalam keadaan safar, kalau dalam keadaan sakit, kalau sudah tua, bangka nggak bagus ya. Tua bangka itu nggak bagus ya. Kalau sudah sepuh, sudah pikun, boleh diganti fidyah. Orang kalau sudah 100 tahun, kadang-kadang sudah makan nggak ada bedanya gitu ya. Kadang-kadang makan juga lupa, boleh nggak puasa. Orang yang sedang nyusuin bayi maksudnya, ya, nyusui bayi boleh nggak puasa. Nggak puasa, yang nyusu bukan bayi, nggak boleh. Haji boleh tidak dilaksanakan kalau nggak mampu. Tapi sholat nggak bisa ditinggal. Sholat itu rukunnya harus berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk celentang, nggak bisa celentang miring, nggak bisa miring pakai isyarat. Kalau nggak bisa isyarat, pakai dalam hati. Dalam hati sudah nggak bisa, cepat dibungkus. Cepat dibungkus. Itulah sholat. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Engkau sujud kepadaku atau tidak minta bayaran. Narzukuka, bahkan aku memberikan rizki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, bahwa akibat, artinya akibat di sini itu kenikmatan terakhir itu, balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ada kisah. Jadi ada seorang miskin. Terus yang dimakan gak ada. Anak-anaknya sudah kelaparan, semuanya nangis. Anaknya sedang tidur. Bapaknya berangkat ke masjid sholat jamaah. Pesan kepada ibunya, bapaknya ini, anak-anak nanti bangunin dia sholat. Kata ibunya, nanti kalau bangun anak-anak ini sudah tidur, yang dimakan enggak ada, anak-anak kita ini kelaparan. Nanti kalau dibangunkan sholat mereka malah nangis. Kata suaminya, itu bukan urusan saya, pokoknya bangunkan sholat. Berangkat sama ibunya, anak-anaknya dibangunkan semua. Walaupun tidur dalam keadaan kelaparan, yang dimakan gak ada, tetap dibangunkan anak-anak sholat semua. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahlah keluargamu dengan sholat. Ternyata ada seorang pejabat tinggi, ada seorang pejabat, ada orang kaya mau didatangi tamu seorang pejabat. Lalu untuk menyambut tamunya ini menyiapkan hidangan yang begitu lezat, yang luar biasa persiapannya. Ternyata si kaya ini dengan pejabat mau datang, terjadi perselisihan sehingga nggak jadi datang pejabat yang tadinya sudah disiapkan oleh si kaya ini. Akhirnya makanan tidak ada yang makan. Lalu makanan itu dibawa oleh si kaya ini berjalan. Pokoknya saya akan berikan makanan ini sampai di mana saya nemukan orang yang nerima. Saya lelah berjalan, sampai di mana saya bawa makanan ini. Berangkatlah si kaya ini dengan membawa makanan yang lengkap lezat.
Sampai di depannya tadi rumah yang tadinya anak-anaknya kelaparan dan tetap oleh keluarganya disuruh sholat, capek di situ. Berhenti di depan pintu itu, lalu ketok pintu, assalamualaikum. Ada apa, Pak? Cerita. Ini saya tadi ada tamu, ternyata terjadi perselisihan dengan saya. Makanan yang saya siapkan ini saya bawa, saya serahkan kepada Anda. Jadi Allah yakin dengan wa'mur ahlaka bis-shalah. Pokoknya kewajiban kita merintah anak salat. Soal rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangun anak ini salat, setelah salat ada yang dalam keadaan kelaparan, ada yang ngantar makanan. Yang luar biasa lezatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'ariku rizqan. Saya enggak minta rezeki. Narzukuka. Nahnu narzuka. Saya memberikan rezeki. Kontan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, orang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sahibu kitabil fiqhil wadih mu'alliqan ala hadhil ayat kamilan haman. Jadi menjelaskan orang yang menulis, seorang ulama yang menulis kitab, nama kitabnya itu Al-Fiqhul Wadih, berkata, al-awliya'u kama yajibu alaihim himayatu man ya'uluna minal akhtar liwiqayati ajsamihim minal adrar. Jadi al-awliya, para wali-wali Allah itu, kama yajibu alaihim, sebagaimana diwajibkan atas mereka, himayatu may ya'uluna minal akhtar, dia menjaga orang yang ada di bawah tanggungannya, yaitu menjaga agar mereka itu tetap melaksanakan sholat. Wa hifdzu amwalihim minad diya, dan menjaga hartanya daripada kehilangan. Yajibu alaihim kadzalika hifdzu dinihim, wajib bagi mereka juga menjaga agamanya. Fahuwa ismatu amarihim wa sabilu sa'adatihim fid dunya wal akhirah, yang sedemikian itu adalah jalan untuk menuju bahagia dunia dan akhir. Fas-salatu kama alimtah. Jadi di dalam agama itu, para jamaah sekalian, ada 5 hal yang harus dijaga. Al-asasiyatul khamsah, yang harus dijaga oleh seseorang itu yang paling penting. Yang pertama, jaga agama. Menjaga sholat itu menjaga agama, karena sholat itu merupakan tiang agama. Yang kedua, menjaga harta. Harta itu dijaga. Nyolong itu hukumannya dipotong karena dijaga hartanya. Membela harta, mati dalam membela harta, artinya rumah kita mau digarong, mau dirampok di dalam rumah, lalu kita membela diri, kita bunuh orang itu, enggak masalah, karena dalam membela agama. Mati pun syahid. Yang kedua yang dijaga itu adalah akal. Kenapa dilarang mabok? Kenapa dilarang teler? Karena khomer, narkoba itu merusak akal. Akal itu dijaga oleh agama. Yang keempat, menjaga nasab. Kenapa dilarang berzina?
kenapa dilarang hubungan tanpa nikah? Karena nasabnya akan rusak. Ya Pak, makanya menurut Imam Syafi'i, kalau anak hasil di luar nikah itu sama orang tuanya batal. Tetap batal menurut Imam Syafi'i. Gak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya bagaimana? Mati gak ada, gak dapatkan warisan karena gak ada hubungan. Kalau laki anaknya, kalau perempuan anaknya, bapaknya laki, ya tentu bapaknya laki Pak. Batal. Makanya di dalam agama dijaga. Apalagi laki kawin sama laki, lebih bahaya lagi. Yang kelima yang dijaga itu adalah harga diri. Seperti apa harga diri itu? Makanya di dalam Islam itu menuduh orang berzina sedang dia tidak berzina, yang menuduh itu dirajam, qadhaf namanya. Itulah yang dijaga oleh agama, yang dijaga oleh Islam. Yang pertama adalah salat. Fas-salatu kama alimta, salat itu sebagaimana engkau ketahui, minad dina bimansilati ra'si minal jasad. Salat itu kedudukannya di kampan, salat itu antar umpamanya satu tubuh ini, kedudukannya salat itu kepala. Pak, orang dipotong tangannya, tangan kanan, tangan kiri dipotong, masih hidup enggak? Bisa hidup, masih bisa hidup. Enggak punya tangan kanan, enggak punya tangan kiri, masih dikatakan manusia enggak? Manusia. Enggak punya tangan kanan, enggak punya tangan kiri, enggak punya kaki kanan, enggak punya kaki kiri, masih hidup enggak? Hidup, masih ada yang begitu. Ada. Tapi kalau manusia itu sudah enggak punya kepala, dipenggal lehernya, masih hidup? Enggak bisa hidup. Artinya salat itu walaupun orang sebaik apapun amalnya lalu tidak salat, orang itu percuma. Karena nanti yang paling pertama ditanya, dihisab itu salat. Kalau salatnya benar semuanya. Jadi ukuran itu adalah salat. Paling apa namanya? Makanya dikatakan salat itu tiang agama. Tiang akhirat itu salat. Tiang itu ada dua, Bang Awe. Ada tiang dunia, ada tiang akhirat. Tiangnya akhirat itu salat. As-salatu imaduddin. Tiangnya dunia apa? Ayo, apa kira-kira? Tiangnya dunia itu apa? Nggak tahu. Tiangnya dunia itu perempuan. Coba. Dunia perempuan tuh lemes-lemes begini, lemah lembut gitu, tiangnya dunia. An-nisa'u imadul bilad. Fa in saluhat saluhal bilad. Wa in fasadat fasadal bilad. Wanita itu tiang agama. Tiang negara. Tiang dunia. Kalau perempuannya solihah, keluarga-keluarga ini perempuannya solihah, negara itu kuat, negara itu hebat. Tapi siapapun pemimpinnya siapapun,
Udah kayak Umar bin Khattab pemimpinnya, tapi perempuannya bejat, hancur negara itu. Kok begitu Pak Ustaz? Bisa-bisa perempuan itu racun dunia kalau sudah tidak solihah. Ya. Kenapa Qabil dan Habil sampai bunuh-bunuhan? Bang Awe, kenapa? Gara-gara merebut iklimah. Itu pertama terjadinya pembunuhan dalam sejarah manusia, itu gara-gara asmara. Kalau sudah cinta itu. Jadi dulu putranya Nabi Adam ini selalu lahir kembar, tapi laki-laki sama perempuan kembarnya. Yang terbunuh Qabil atau Habil? Yang membunuh, Yang terbunuh Habil. Qabil pasangannya lahir kembarannya Iklimah. Iklimah ini cantik. Pasangannya Habil Labudah. Nah, sama Nabi Adam disilang, gak dinikahkan dengan pasangannya. Si Qabil dinikahkan dengan Labudah. Si Habil dinikahkan dengan Iklimah. Protes si Habil, kenapa orang dia pasangan saya, kembaran saya, kok dinikahkan dengan Habil? Qala la aqtulannak, awas saya bunuh. Ternyata benar-benar dibunuh si Habil oleh Qabil. Gara-gara wanita. Kenapa Ken Arok membunuh Tunggul Ametung? Gara-gara Kendedes. Kenapa si Nazaruddin Antasari yang terbunuh itu kan gara-gara itu kan. Gara-gara si tukang ngambil pungutin bola golf itu si Ani dibunuh gara-gara wanita. Apalagi di Madura. Kalau di Madura, kalau sudah istrinya diganggu orang harus mati. Kalau sudah asmara, iya, mati, harus mati. Bisa menjadi racun dunia. Bill Clinton ketika dia dikecam oleh dunia Arab, tenang aja dia mancing Bill Clinton. Dunia Arab mengecam Bill Clinton pada waktu itu presiden Amerika, ingat yang namanya Bill Clinton. Tapi ketika dia punya kasus dengan wanita yang bernama Monica Lewinsky, beredar di mass media bahwa Bill Clinton sudah bermain asmara, berselingkuh dengan Monica Lewinsky, 1 minggu turun 4 kilo. Bingung gara-gara wanita. Tapi kalau wanita itu solihah, wanita itu al-madrasatul ula, sekolahan yang pertama yang mencetak generasi, yang membentuk generasi. Kalau wanita-wanita solihah akan lahir generasi-generasi hebat. Sehingga kalau generasinya hebat semua, negara itu pasti hebat. Tapi kalau wanitanya tidak solihah, seperti istrinya Nabi Nuh, seperti istrinya Nabi Lut, melahirkan generasi-generasi kafir. Makanya wanita itu tiang negara. Paham Pak? Tiang negara dengan tiang agama. Tiang agamanya Cukup ya Pak ya?
Ya. Ghairu anna lafdzul ahli yuradu bihi, yang dimaksud keluarga, Pak. Yang dimaksud keluarga yang harus diperintah itu siapa saja. Wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu itu untuk sholat siapa saja. Yang pertama ada al-aqarib, orang yang terdekat dengan kita. Jangan orang disuruh, keluarganya enggak. Ceramah di mana-mana, sholat. Anaknya enggak sholat, istrinya enggak sholat. Yang dimaksud aqarib ini adalah anak, istri, orang tua, mungkin paman, ponakan, itu termaksud aqarib. Wa yutlaku katsiran ala zaujah, dan paling dekat itu adalah ahlun, itu adalah istri. Orang terdekat dengan kita siapa, Pak? Istri. Makanya kalau ditinggal oleh istri dinamakan kiamat kecil. Kalau orang tua karena enggak selama bersama orang tua kita. Orang tua meninggal ya sudah sedih. Siapa yang enggak sedih? Sudah. Tapi kalau ditinggal pasangan itu kiamat kecil, Pak. Biasanya tidur berdua, ditolek kanan enggak ada, tolek kiri enggak ada. Baru sebulan, oh aku rasakan nyanyi. Tak punya istri, tidurnya kedinginan. Ya Allah, kalau ditinggal keluarga, khususnya istri atau suami, itu kiamat kecil. Tapi kadang-kadang istrinya cerewet, istrinya pek-pek terus. Ketika ditinggal istrinya rasain. Ada gitu? Enggak, Pak. Merdeka. Wala ba'sa ayyuradu bil ahl fil hayya kullu mustati'un kullu muslimin tastati'u an ta'muru bis shalah. Boleh dikatakan keluarga, dikatakan ahli ini setiap orang muslim yang sekiranya kita bisa merintah. Fal muslimuna jami'an ikhwatun wal ikhwa ahl. Orang muslim itu semua saudara, dan saudara itu termasuk itu keluarga. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wajib. Itu al amr bil ma'ruf, nahi anil munkar itu wajib. Tapi kita banyakkan amar ma'ruf saja, nahil mungkarnya enggak. Itu terutama kayak kita ini ustad nih kayak saya ini, banyakkan cuman amar bil ma'ruf. Kita kekurangannya nahil mungkar. Kenapa? Karena amar bil ma'ruf itu enggak berisiko, Pak. Enak nih baca kitab, dikasih kopi, dikasih kue, pulang dikasih amplop, itu amar bil ma'ruf. Coba nahi anil munkar, ditangkap sampean bisa. Hah? Berisiko, larang preman yang sedang mabok itu. Kalau enggak sampean disamperin di rumah, berisiko. Makanya pahalanya lebih besar nahil munkar. Kenapa sampai terjadi bencana seperti ini? Ini kesalahan para ulama. Ulama melihat kemungkaran pada diam. Kita ini harus istighfar ulama ini. Jangan gampang cuman menyalahin orang. Oh ini gara begini, banyak dosa begini-begini. Oh ini enggak dilarang, enggak berani mencegah. Hah? Enggak berani mencegah. Ada kedzaliman, diam kita ini. Saya salah, harus banyak istighfar kepada Allah. Ketika nahil munkar, takut semua diam. Diam 1000 bahasa. Bal huwa min ahammil wajibat. Al-amr bil ma'ruf ini termasuk sesuatu yang sangat penting. Wala raiba anna tarkas shalah min akbaril munkarat. Meninggalkan salat itu termasuk kemungkaran yang luar biasa. Saya kira ini pelajaran kita malam hari ini para jemaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan satu saja. Ini baru datang. Sudah punya istri kamu? Hah?
Udah punya istri, alhamdulillah. Dapat istri orang mana? Hah? Cimahi, alhamdulillah. Udah punya anak belum? Hah? Belum. Udah berapa bulan nikah? Belum hamil. Ah, enggak laki sampai jangan-jangan. Kalau enggak tanya sama dia tuh caranya naik turunnya. Kalau enggak ada, ya. Hmm. 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 Kalau sholat ba'diyah, qobliyah itu karena ya sebenarnya juga memang afdal di rumah. Namun takut di rumah tidak dikerjakan, lebih sudah dikerjakan di masjid saja. Namun sebenarnya lebih afdal di rumah. Tetap yang namanya sunnah itu lebih afdal di rumah. Namun daripada di rumah tidak sholat, lebih baik di masjid sebelum sholat dan setelah sholat. Karena kita ikut pulang males. Daripada tidak dilakukan, lebih baik di masjid. Kalau sholat qobliyah ba'diyah. Namun duha, tahajud yang tidak langsung berbarengan dengan sholat jamaah itu lebih baik di rumah. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Demikianlah pembahasan mengenai salat. Semoga kita yang mendengar dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.